Oleh Yesus saya tahu saya mati mau sahut hapur seon di bakasan neraka saya peringkas rohku mengoloi di hatangi asamawas di padamu songon sinariai. Shalom Bapak Ibu, selamat berakhir pekan di hari Sabtu 7 Maret 2026. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau bertanya bagi kita. Apakah kekristenan kita berhenti pada apa yang kita dengar saja? Atau berlanjut pada apa yang kita lakukan? Saat ini kita hidup di zaman di mana kita dipenuhi dengan aktivitas kita dipenuhi dengan handphone dan gawai. Nah, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita tinggal membuka kanal YouTube atau kanal media sosial, mencari firman Tuhan yang rohani, dan kemudian mendengarkannya. Pertanyaannya, apakah hidup kita benar-benar dipenuhi oleh firman Tuhan yang kita dengar tersebut? Apakah hati kita benar-benar diubahkan oleh firman tersebut? Apakah keputusan demi keputusan kita, cara kita berbicara, dan sikap kita terhadap sesama benar-benar dibentuk oleh firman Tuhan tersebut? Atau kita hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang gagal dan lalai? Kita akan melihat jawabannya melalui firman Tuhan ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22. Saya bacakan bagi kita. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Alai gabe siulahon hatai mahamu, unang holan pananginangi, akan apaototohon dirina. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah mendengar sebuah kisah di mana ada seorang laki-laki yang bernama Situmo. Ini pun sebenarnya bukan namanya tapi gelarnya. Karena dia kerjanya cuma tidur dan tidur dan tidur, akhirnya dia dijuluki si tukang modom alias Situmo. Nah, ketika dia tidur, dia bermimpi Bapak Ibu. Dia melayang dan akhirnya sampai ke surga. Karena satu hari ini dia cuma tidur, dia menjadi lapar. Dan ketika di surga, dia melihat etalase, dia pikir itu makanan dan dia lari mendekati etalase tersebut. Dia perhatikan, dia lihat, apa ini? Kuping. Tiba-tiba ada malaikat di belakangnya mengatakan, ya benar, itu kuping. Itulah kuping orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Akhirnya kupingnya masuk ke surga tetapi tubuhnya masuk ke neraka. Kemudian dia menjadi kecewa karena bukan makanan. Akhirnya dia berjalan lagi berusaha mencari makanan dan dia lihat lagi ada etalase. Dia lihat, apa ini? Lidah? Ya benar, itu lidah. Itulah lidah para orang-orang yang berkata-kata tentang firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, berkhotbah tentang firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupannya. Akhirnya lidahnya masuk ke surga, tetapi tubuhnya masuk ke neraka. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal, ini hanyalah cerita fiktif. Tetapi jangan-jangan ini benar-benar terjadi bagi kita. Bahwa kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita benar-benar berkata-kata tentang firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Maka ketika kita besok masuk kepada Minggu Okuli Bapak Ibu, mataku tertuju kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 25 ayat 15. Maka Yakobus 1 ayat 22 yang menjadi renungan kita hari ini menggugah kita untuk tidak hanya menundukkan kepala mendengarkan perintah Tuhan, tetapi dengan penuh kepercayaan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita. Maka ketika kita pagi hari ini bangun dari tidur kita duduk dan bersaat teduh, kita bangun untuk mendengarkan firman Tuhan ini, maka bagaimana karakter kita dalam melihat sesuatu? Apakah iman kita bertumbuh dari sananya? Apakah kita mampu menerjemahkan firman Tuhan yang kita dengarkan tersebut menjadi tindakan nyata?
Itu makanya Yakobus menegaskan, Bapak Ibu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tidakkah lebih indah, Bapak Ibu, setiap saat mata rohani kita benar-benar tertuju kepada Tuhan dalam tindakan-tindakan nyata kita? Maka ketika kita besok mendengarkan firman Tuhan khotbah minggu dari 1 Tawarik 22 ayat 14 sampai 19, kita diingatkan bagaimana Daud memerintahkan anaknya Salomo untuk bangunlah bait Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sekedar mendengarkan petunjuk tanpa membangunnya. Demikian pula kita, Bapak Ibu. Kita dipanggil bukan hanya mendengarkan renungan pagi ini, menikmati renungan pagi ini, tetapi untuk menghidupi firman Tuhan yang diperdengarkan ini. Begitu juga dengan khotbah pertangyangan yang kita dengarkan dalam minggu ini. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 mengajak kita dengan berani mendekat ke rumah Allah, mendekat kepada Allah, dan saling merangkul di dalam persekutuan. Ini bukan teori, Bapak Ibu. Ini harus sesuatu yang diaplikatifkan, yang dilakukan. Karena iman yang kita imani bersama tidak boleh berhenti hanya di ruang ibadah, berlanjut kepada perilaku kasih yang nyata. Maka Bapak Ibu, Yakobus menyiratkan, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka ketaatan kita akan memancarkan perbuatan kasih yang nyata kepada keluarga kita, kepada orang-orang di pekerjaan kita, kepada orang-orang di komunitas kita. Setiap hari kita belajar bahwa mata kita tertuju kepada Tuhan. Berarti kita meyakini bimbingan Tuhan saat kita bekerja maupun saat kita sedang bersekutu. Rasul dan kitab Ibrani ini, Bapak Ibu, mendorong kita untuk menjaga pertemuan ibadah sebagaimana bentuk iman yang aktif dalam khotbah Ibrani tadi. Artinya iman itu harusnya bersifat komunitas, mendorong jemaat satu sama lain untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman, saling mendorong agar firman Tuhan benar-benar diwujud nyatakan. Maka pada pagi hari ini pertanyaannya menjadi, apakah kita seperti orang yang hanya datang ke cermin, melihat wajah kita lalu pergi dan lupa bagaimana wajah kita tadi? Atau kita menjadi pelaku melanjutkan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari? Hanya dengan menaruh mata iman kita kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, maka Bapak Ibu, setiap saat keputusan dan langkah kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika doa pagi ini diucapkan, ketika kita bersaat teduh pagi hari ini, mari kita ikrarkan dalam hati dan iman kita, menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan nyata kita. Seketika kita menyapa tetangga, menolong orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, dan meneliti hati kita sendiri atas dosa-dosa yang tersembunyi. Maka biarlah firman Tuhan menggerakkan tangan kita untuk bekerja, bukan hanya hati kita yang berdecak kagum terhadap apa yang Tuhan perbuat kepada kita. Maka biarlah kita berani menjadi pelaku firman Tuhan sebagaimana Tuhan menjanjikannya dalam Mazmur. Jika mata kita tetap tertuju kepadanya, kita akan dipimpin keluar dan selamat dari segala jerat kehidupan. Semoga semangat pagi ini membaharui tekad kita, bukan hanya mendengarkan janji Allah, tetapi dengan iman melangkah mewujud nyatakan kasih-Nya kepada sesama. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, yang menganugerahkan firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu itu boleh kami hidup, biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, berakar serta bertumbuh menjadi iman bagi kami, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari, agar seluruh kehidupan kami Tuhan melalui firman-Mu mewujud nyatakan kasih-Mu bagi sesama. Dengarlah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu, wujud nyata kasih-Mu bagi kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.